Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giolita Livia Firdana dengan NIM 01219072. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Latar belakang. Setiap organisasi sebenarnya membutuhkan jalur yang sejalan dengan tujuan bisnisnya, sehingga dapat diukur dalam setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Disinilah agensi budaya atau iklim organisasi didefinisikan, dibangun, dan dirawat. Budaya atau iklim organisasi adalah salah satu peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap atau perilaku yang diharapkan dapat menyesuaikan tantangan saat ini dan masa depan. Dalam suatu instansi atau organisasi, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, sangat diperlukan peranan yang berupa kinerja dari karyawan. Karena karyawan sangat menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari organisasi atau instansi pemerintahan tersebut. Tanpa kinerja karyawannya maksimal, kegiatan dalam suatu organisasi tidak mungkin akan berjalan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu organisasi, diperlukan adanya suatu dorongan yang disebut motivasi. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Pemberian motivasi kerja biasanya dilakukan dari masing-masing perusahaan yang menginginkan adanya suatu kinerja karyawan yang tinggi di dalam perusahaannya. Kemampuan untuk memotivasi, mempengaruhi, dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan efektivitas. Motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki oleh seorang karyawan, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen perusahaan selain kinerja karyawan adalah motivasi kerja. Baik yang ada dalam diri karyawan maupun berasal dari lingkungan yang dapat membantu dalam peningkatan kinerja. PT Indomarko Adiprima adalah perusahaan yang beroperasi dalam mendistribusikan produk konsumen ke toko-toko dan mempunyai cabang di setiap daerah di Indonesia, termasuk yang berada di kota Surabaya. Salah satu aset penting yang dimiliki oleh organisasi tidak lepas dari yang namanya kinerja karyawan. Dalam mengembangkan organisasi, orang sering terfokus pada bagaimana mengembangkan usahanya, sedangkan tentang pengelolaan sumber daya manusianya masih kurang diperhatikan. Motivasi sangat berperan penting bagi anggota ataupun karyawan, karena dalam setiap dorongan yang diberikan akan menciptakan bibit individu karyawan yang mau bekerja keras. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, adakah pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kinerja karyawan pada PT Indomarko Adiprima cabang Surabaya? Teori penelitian. Definisi budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditentukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berhasil dengan baik sehingga dianggap sah untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk berpikir, melihat, merasakan, dan memecahkan masalah. Budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Karena tentunya setiap anggota organisasi mempunyai perilaku sendiri yang membedakannya. Faktor yang berpengaruh dalam membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya adalah budaya organisasi. Maka hal-hal tersebut penting untuk dipahami serta dikenali. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat universal tersebut harus diterapkan oleh manajemen dengan menghasilkan pola asumsi bersama sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah eksternal dan integrasi internal
yang diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang baik dan benar untuk memahami dan berpikir. Motivasi atau motivation berasal dari kata Latin yaitu mover, yang berarti menggerakkan atau tumbuh. Merupakan hasil dari usaha dan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang dilakukan untuk menimbulkan sikap kegairahan atau antusias dalam melakukan tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap individu atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang ditetapkan oleh organisasi. Motivasi kerja adalah seperangkat sikap yang energik yang mengarahkan dan menopang perilaku seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bekerja dan jauh dari kesantaian. Dalam kehidupan organisasi, kita tidak hanya bekerja dalam organisasi, melainkan juga harus memperhatikan aspek motivasi kerja, harus mendapat perhatian khusus dari para pemimpin. Ada 4 pertimbangan yaitu, yang pertama, filsafat hidup manusia berpusat pada prinsip. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas, atau disebut dengan quid pro quo. Yang kedua, ada dinamika kebutuhan manusia, sangat kompleks dan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat secara psikologis. Yang ketiga, dalam pemuasan kebutuhan manusia, tidak ada titik jenuh. Yang keempat, perbedaan karakteristik individu dalam suatu organisasi yang mengakibatkan tidak efektifnya teknik motivasi untuk semua orang dalam organisasi pada waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Kinerja merupakan perpaduan 3 aspek penting, yakni keterampilan dan minat seseorang pekerja, keterampilan dan penerimaan berdasarkan penjelasan kontingen, tugas, dan peran serta tingkat motivasi pekerja. Kinerja karyawan didefinisikan sebagai kinerja atau performan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. Berikut sumber buku dan e-book dari teori penelitian saya. Yang pertama, oleh Shane E. H. dengan judul Organizational Culture and Leadership. Yang kedua, oleh F. Luhans dengan judul Perilaku Organisasi. Yang ketiga, oleh Samsudin dan Sadili dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, ada Ivan Savage, JM dengan judul Human Resource Management. Yang kelima, oleh Chris Yagian Sondang dengan judul Giat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Yang keenam, oleh Hasim Buan MS dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir oleh Muheryono dengan judul Pengukuran Kinerja Berbasis Komputer atau Kompetensi Based Human Resource Management. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan 10 artikel. Yang pertama dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Universitas Chunyadin Medan oleh Hendra tahun 2020. Yang kedua dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Witel Jakarta Selatan Unit HRNCDC Network Area oleh Siti Rahmanadira dan Anton Rustono tahun 2018. Yang ketiga, dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan, Lumpuh Bali, Resort Sanur oleh Ida Ayu, Indah Giantari, dan Ike Diriana tahun 2017. Yang keempat dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan oleh Munawir Syah tahun 2018. Yang kelima dengan judul Pengaruh Kepemimpinan,
budaya organisasi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor San Sorong oleh Fleury tahun 2016. Yang keenam dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan, studi kasus PT PLN atau Persero, Distribusi Jakarta Raya, oleh Purwanto tahun 2018. Yang ketujuh dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan oleh Tirta Yasa tahun 2018. 8. Dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai oleh Imelda Andayani dan Satria Tirtayasa tahun 2019. 9. Dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Mediator. Studi kasus pada PT Astra International, Tbk Toyota, Auto 2000 Cabang Sutoyo Malang oleh Alinvia Ayusagita dan Heru Susilo Muhammad Cahyo tahun 2018. Terakhir, dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada PT GCM oleh T.J. Winoto tahun 2020. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan sumber data, maka pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei, yang dimana pada penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung oleh peneliti dari sumber penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah hasil kuesioner karyawan pada PT Indomarko Adiprima Cabang Surabaya mengenai pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya dapat dilakukan uji dengan menggunakan SPSS dengan hasil berikut. Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan, dari data uji validitas dan reliabilitas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari ke-8 pertanyaan pada kuesioner tersebut terhadap 19 sampel mendapatkan bahwa nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, seluruh item kuesioner ini telah memenuhi uji validitas dan hasil uji reliabilitas mendapatkan nilai Cronbach alpha, seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7, sehingga memenuhi uji reliabilitas. Hasil uji selanjutnya dapat dilihat pada tabel koefisien. Diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sebesar 0,031 dan X2 sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan yang terakhir, untuk besar nilai R-squared pada tabel model summary adalah sebesar 0,755. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 75,5%, sementara sisanya 24,5%. Merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,755 sama dengan 0,494. Dengan demikian, dapat diperoleh jalur model PET analisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.